Oke, baik. Silakan Ibu Dery. Siap. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak penguji. Siap Bunda. Ya, sehat. Yang saya hormati Pak Mikael, Anda siap? Insya Allah siap Ibu. Oke. Sambil menunggu mentormu, persilakan Anda memaparkan hasil aktualisasi sesuai dengan tentuan dan kesepakatan kita bersama. Saya persilakan. Iya, izin Bunda, Pak Ahmad, sebentar kamar mandi Bunda. Pak Hos izin kamar mandi. Oh, siap. Selesaikan memang tuh. Ini berarti kita tunggu dulu Pak Bos. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Saya mulai saja sekarang atau tunggu Pak Irfan? Bagaimana Pak? Saya mulai saja. Ya, mulai saja Mikael, enggak apa-apa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Irfan Sadat Palinga Eskom MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola MSI selaku coach saya. Yang saya hormati pula Ibu Endang Rosnawati Lomalo, ESOS, selaku Kasub Kedikatan BKPSDMD Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan yang saya hormati pula Pak Ahmad Juwani SE, selaku host. Baiklah, terima kasih. Jadi langsung saja, di sini aktualisasi saya yaitu meningkatkan minat baca siswa melalui gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 2 Tinangkung Selatan. Yang pertama, perbaikan rancangan. Jadi kemarin ada beberapa perbaikan yang perlu saya lakukan. Yang pertama yaitu tidak ada nama di bagian kata pengantar, kemudian penulisan nilai dan indikator yang jangan digabung, kemudian tambahkan nilai etika publik yang ketiga, dan tidak ada output kegiatan. Nah, ini perbaikan yang pertama sudah saya tambahkan, kemudian perbaikan kedua juga sudah ada nilai dan indikator dipisah, perbaikan ketiga sudah ada nilai yang ketiga, kemudian perbaikan 4 sudah ada output dari masing-masing tahapan kegiatan. Nah, adapun isu yang ada di sekolah saya itu ada 3. Yang pertama, rendahnya minat baca siswa, yang kedua, siswa tidak mengerjakan tugas, dan yang ketiga yaitu siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Jadi saya menggunakan penetapan isu APKL dengan isu rendahnya minat baca siswa memiliki skor yang paling tinggi yaitu 20, sehingga rendahnya minat baca siswa yang saya angkat sebagai isu di sekolah. Adapun gagasan kreatif yang saya lakukan di sini ada 5. Yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, yang kedua membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yang ketiga membuat pohon literasi, yang keempat lomba bercerita di depan kelas, dan yang kelima yaitu evaluasi minat baca siswa. Nah, yang pertama yaitu persiapan aktualisasi ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan aktualisasi. Outputnya yaitu alat dan bahan, kemudian kaitannya dengan agenda kedua yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melapor dan konsultasi dengan mentor. Outputnya yaitu mendapat persetujuan dan arahan kegiatan dari mentor. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu menentukan tema bahan bacaan di setiap kegiatan. Outputnya yaitu tema bahan bacaan. Kaitannya dengan agenda kedua yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu membuat angket minat baca. Outputnya yaitu angket minat baca. Kaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, serta anti korupsi. Kesemuanya ini kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Nah, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu visi dan misi kedua Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian ini dokumentasinya kegiatan tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan tahapan 4.
Lanjut ke kegiatan kedua, yaitu membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menyiapkan bahan bacaan, outputnya tersedianya bahan bacaan. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan kegiatan membaca 15 menit. Outputnya yaitu terlaksananya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan bacaan yang telah dibaca. Outputnya yaitu mengetahui kemampuan siswa dalam memahami bahan bacaan. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu visi dan misi kedua Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan ini dokumentasinya tahapan 1, 2, dan 3. Lanjut untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat pohon literasi. Sebelumnya ini saya ucapkan selamat datang Pak, ini sudah ada mentor saya di samping saya, sudah standby juga. Ya, lanjut kegiatan ketiga membuat pohon literasi. Ada 3 tahapan, yang pertama yaitu menyiapkan bahan bacaan, outputnya yaitu tersedianya bahan bacaan untuk kegiatan pohon literasi. Kemudian yang kedua membuat pohon literasi bersama siswa, outputnya yaitu terbentuknya pohon literasi. Yang ketiga yaitu mengajak siswa untuk membaca bacaan yang telah disediakan dan menuliskan judul atau rangkuman dari bacaan yang telah dibaca serta menempelkan rangkuman pada pohon literasi. Outputnya yaitu terlaksananya kegiatan pohon literasi. Nah, ini sama juga kontribusi terhadap visi misi organisasi, visi dan misi kedua Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan ini dokumentasi tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan keempat yaitu lomba bercerita di depan kelas. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu memberikan arahan kepada siswa mengenai lomba bercerita di depan kelas. Outputnya yaitu siswa dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan lomba bercerita di depan kelas. Tahapan yang kedua yaitu melaksanakan lomba bercerita di depan kelas. Outputnya yaitu terlaksananya lomba bercerita di depan kelas. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan penilaian terhadap kemampuan bercerita siswa. Outputnya yaitu mengetahui kemampuan bercerita siswa. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Dan ini dokumentasi dari kegiatan keempat yaitu tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan ketiga. Selanjutnya yaitu evaluasi minat baca siswa. Tahapan yang pertama yaitu melaksanakan evaluasi dengan meminta siswa untuk mengisi angket. Outputnya yaitu mendapatkan skor hasil evaluasi. Tahapan yang kedua yaitu menganalisis hasil angket. Outputnya yaitu mengetahui minat baca siswa. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan reward kepada siswa dengan minat baca yang tertinggi. Outputnya yaitu siswa mendapat reward. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu tentang pelayanan publik. Kaitannya dengan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, masih sama visi dan misi kedua Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan adapun dokumentasinya yaitu ini ada tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3. Lanjut yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu nilai-nilai dasar ASN dapat diterapkan pada semua kegiatan aktualisasi. Yang kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN dapat menjadikan pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga yaitu kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan minat baca siswa. Yang keempat yaitu kegiatan aktualisasi ini menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan visi sekolah SMP Negeri 2 Tinanggung Selatan, yaitu menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat lanjutan berdasarkan IMTAK dan tangkap ITEK. Kemudian untuk tindak lanjut yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN terus dilakukan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang kedua yaitu kita bisa menerapkan budaya literasi baik dalam proses pembelajaran di kelas secara khusus ataupun di sekolah secara umum. Jadi demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mikael. Kemudian saya persilakan Pak mentornya. Ibu mentor. Oh, Ibu. Iya. Oh, Rasda. Ya, saya persilakan Ibu Rasda. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan sampai di tempat tujuan dikarenakan ada beberapa halangan tadi, tapi sempat diatasi alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Pak Irfan Sadat, Ya, Bu Rasda, kasih. Eskom selaku penguji. Kemudian Ibu Dr. Anda Dewi Jambola MSI selaku coach. Kemudian Ibu Endang Rosnawati Lomalo Esos selaku Asup Diklatan BKPSDMD Kabupaten Bangkai Kepulauan. Kemudian Pak Ahmad Junaidi SE selaku bos. Terima kasih. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga sama-sama kita atau saya bisa menghadiri kegiatan atau ujian terakhir dari guru kami yaitu Pak Michael. Kemudian yang saya sampaikan dari kegiatan awal kegiatan pertama sampai kegiatan kemarin terakhir, beliau melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala yang ia hadapi. Kemudian proses selanjutnya saya untuk penilaian saya sudah serahkan kepada beliau kemarin dan ia sudah terima dengan tanggung jawab. Kiranya cuma itu Pak yang Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit. Ya, saya persilakan Pak Irfan Sadat untuk pendalamannya. Ya, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rasda, Bunda Diri, ya, terutama buat Pak Michael. Michael. Hadir Pak, siap. Ya, ini lihat. Saya kemarin sudah memang Pak Michael di waktu di rancangan awal memang ada beberapa yang tidak diisi, tapi justru ini juga ada, nanti dilihat aja Pak Michael yang bahasa outputnya kan kalau yang saya pindah dua ini kan pengulang bahasa yang sudah ada itu bukan bahasa output namanya, itu aja intinya ya. Nanti Pak Michael lihat lagi ya, karena ini bahasa yang sama diulang lagi, jadi bukan bahasa output ya. Namanya, ya. Nanti dilihat, saya kira nggak terlalu ini, nanti disesuaikan kemarin, saya kira karena itu sudah lewat, saya kira cuma itu secara saya karena nanti kan digilid ya. Saya kira kalau semua kegiatan Pak Michael saya lihat sudah dilaksanakan semua dan alhamdulillah bagus semua sudah dilaksanakan tahap kegiatan semua sampai di akhir penutup, jadi artinya bahwa semua kegiatan dilaksanakan dengan bukti-bukti yang konkret ya saya kira. Cuman saran saya Pak Michael, nanti saya lihat di bawah ini terlalu imut-imut, padahal Pak Michael ini besar badannya laki-laki ini, supaya nanti ini supaya kalau begini kan orang lihatnya imut-imut gitu. Biasanya yang imut-imut itu wanita-wanita gitu yang jadi gambarnya agak ini terlalu imut-imut ya. Iya, nanti berarti diperbesar Pak ya gambarnya. Iya, dikasih besar lah sedikit biar kelihatan lebih bagus ya. Ini kayak begini. Siapa? Padahal sudah orangnya kan tidak kelihatan lagi nanti. Padahal ruang lingkupnya masih ada di kiri kanan bisa ditambah supaya kelihatan lebih bagus, di printnya juga bagus. Gitu. Itu aja saran saya Pak Michael ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Yang lain-lain saya kira sudah bagus, sudah dilaksanakan semua. Saya kira itu Pak Michael, saya sudah lihat semua tindak lanjut item per item, saya kira cukup saya itu. Ini juga kayaknya kalau ini kayaknya terbalik Pak Michael gambarnya, terbalik ke kiri gitu kan. Oh, ini kalau yang ini soalnya saya ikut ini Pak, tulisannya si Pitung ini, Pak. Jadi saya lagi lihat baik-baik gambar-gambarnya ya. Iya, terbalik ini karena tehelnya di atas ini ya, saya lihat. Gambar tehelnya di atas. Jadi kan ya kan. Oh iya Pak. Lihat lagi ya. Kalau yang lain Pak, bagus sudah kayak begini. Nah, ini kan kalau memang ada dua ya disandingkan dua. Sekira itu aja Pak Michael. Pak Michael mengajar di SMP ya. Iya, SMP Pak. Pelajaran bahasa Indonesia ya.
Iya, bahasa Indonesia Pak, tapi saya sebenarnya jurusan fisika Pak. Oh, Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. tidak Kekurangan nyambung ya bahasa. berarti. Kenapa di SMP tidak ada guru matematika, fisika kah? Mata pelajaran fisika? Kebetulan di sekolah saya kan rombelnya cuma 3 Pak, dan itu sudah ada guru yang sertifikasi Pak. Jadi ya untuk memenuhi jamnya guru yang sertifikasi, jadi saya diberikan tugas untuk mengisi bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih lancar, belum ada kendala. Makanya masih perlu belajar lagi Pak Jadi untuk utamakan ya. bahasa Indonesia. Iya Pak. Seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Kalau semua serep itu harus semua bisa ya. Guru itu harus semua bisa kan. Seperti di SD itu kan dia memang bela pola aja. Kalau di SD kan dia harus menguasai semua mata pelajaran guru kelas. Ya, begitu juga Pak Michael, saya kira harus semua bisa, tinggal bagaimana tekniknya. Nah, sekarang model pembelajaran yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana ya? Ya. Cukup maksimal atau bagaimana? Bisa saya untuk jelaskan hasilnya dengan metode yang Pak Michael. Ya, hasilnya ya mungkin nanti saya masukkan ulangnya di bagian kesimpulan Pak. Itu untuk peningkatan minat bacanya meningkat sekitar 10% Pak. Itu sudah lumayan sih, maksudnya anak-anaknya memang sebenarnya kalau saya lihat punya minat yang membaca, cuman untuk di mana dimasukkan di mana Pak Michael? Yang di bagian kesimpulannya Pak, di situ saya bagian kesimpulannya situ Pak, saya cuman tulis meningkatkan minat baca saja Pak. Cuman tidak ditulis kayak peningkatan berapa persennya, tidak. Cuman di lampirannya itu ada Pak, lampiran tentang nilainya sebelum dan sesudah itu ada saya tampilkan di lampiran juga Pak di situ. Ya. Mungkin nanti bisa saya masukkan di kesimpulannya. Ini kelas berapa ya Pak Michael? Kelas 8 Pak. Kelas 8. Kalau kelas 7 dan 9 siapa yang ngajar bahasa Indonesia? Kalau kelas 7 saya juga Pak. Kalau kelas 9 bukan saya. Kenapa saya tidak ambil kelas 7? Jadi Pak, ini kan kita di sekolahnya itu sistemnya itu dibagi 2 kelas. Jadi kalau kelas 7 itu cuma 16 siswa Pak. Jadi kalau dibagi cuma sedikit-sedikit kayaknya masih kurang gitu Pak. Jadi saya ambil kelas yang lebih banyak, 21 orang di kelas 8. Jadi seperti itu Pak. Itu pun masih dibagi 2. Belajarnya sedikit ya per kelas saja ya? Iya, makanya sedikit Pak. Per kelas iya, ya? Dibagi 2 Pak. Iya, tapi karena minat baca belajar kan seharusnya dari kelas 7-nya kan, karena kalau di ini seharusnya sudah siap ini kan, kalau di kelas ini masih ada juga rombongan belajar yang membacanya agak ini ya berarti. Iya, di kenyataannya seperti itu Pak. Kenyataannya begitu ya. Iya, yang ditemukan di lapangan seperti itu Pak. Oke deh, saya kira terus nanti di kelas 7 dibantu, walaupun cuma kita nggak bisa melihat dia kecil atau banyaknya jumlah siswa, tetapi dilihat sejauh mana tingkat siswa itu bisa membaca lebih bagus lagi, kita itu pembandingnya. Jadi bukan melihat dari jumlahnya, tapi lihat di kelas itu kualitasnya siswa dalam membaca bagaimana. Kalau dia 17 tapi di sana hanya ada bisa umpama yang lebih mahir aja sekitar 5, itu barangkali menjadi prioritas juga. Jadi jangan dilihat dari jumlahnya, tapi lihat dari jumlah berapa yang lebih mahir membaca dengan tidak, itu pembandingannya supaya lebih bagus ya. Dan sekira itu selanjutnya nanti terus ditingkatkan, dibuat inovasi-inovasi. Kalau memang bisa diberi kesempatan untuk mengajar fisika, ya cari inovasi juga tentang mata pelajaran fisika ya Pak Michael. Siap, Pak. Saya kira itu Pak Michael sudah melaksanakan semua tahapan kegiatan dengan baik. Intinya sekarang mengaktualisasikan apa yang sudah terus jadi guru yang berinovasi, yang profesional, dan menerapkan nilai-nilai aneka dan menghabituasikan dalam setiap aktivitas kegiatan apapun dilaksanakan ya. Makasih Pak Michael. Terima kasih banyak Pak. Buat Pak Michael menjadi guru, siapa tahu bisa jadi guru teladan seperti Ibu Diri bilang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rasda, makasih Bunda Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Irfan yang sudah banyak masukannya, dan ada satu kata kunci yang bagus. Walaupun dia bukan pengampu bahasa Indonesia tapi mampu, itulah guru. Sifatnya general, harus bisa menjadi guru kelas itu jabatan fungsional guru kelas itu ya harus seperti itu sebenarnya, bisa mampu semua. Mungkin spesifikasinya lebih lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sangat dibutuhkan di sekolah itu.
Oke, terima kasih Bu Rasda yang sudah memberikan dukungan dan terus-menerus. Saya yakin kalau 5 saja model guru begini, masih jadi guru sekolah yang visi misi sekolahnya tercapai, Bu. Asa ada 5. Kalau 1 sendiri setengah mati dia. Oke, dengan demikian pemaparan Saudara Mikael Brian Palit sudah selesai dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus itu Bu Parian, karena Ibu Rasda itu sudah jauh-jauh itu, berarti lambat beliau sampai untuk mendampingi Pak Michael. Jadi jangan disia-siakan pengorbanan mentornya. Baik, terima kasih Bu Devi selaku coach sudah mendampingi memandu. Kemudian Ibu Rasda selaku mentor, terima kasih banyak sudah hadir, meskipun jauh tempatnya Bu ya, mudah-mudahan berkah. Dan selamat ya Pak Michael sudah selesai proses ujiannya, silakan lakukan perbaikan atas saran dan masukan. Baik, dengan hormat kami silahkan. Lanjutlah. Belum aktif suaranya. Oh, iya. Kasih selesai saja. Bagaimana Pak Irfan? Setuju Bunda, sampai selesai baru istirahat 1 sekaligus. Pak Ahmad, asal mentornya siap. Kita gas. Oke. Ya, selanjutnya Masa Ibu Nurmalin. Pak Ustadz, masa kita kalah sama